menggumuli hal ini. Nah, tugas penatua adalah penggembalaan. Di dalam tata gereja kita sudah disebut misalnya mendorong anggota untuk ikut dan berperan dalam kebaktian. Itu yang simpel ya. Tugas kita bagaimana jemaat ikut kebaktian, memperlengkapi dan memberdayakan anggota, menjaga pengajaran gereja, melaksanakan penggembalaan umum bagi mereka yang sakit, yang berduka, dalam kesulitan, dalam kematian dan sebagainya. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa diringkas. Tugas penatua itu membina, menjaga, dan memelihara di dalam penggembalaan ini. Nah, peran penatua sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena penatua adalah pemimpin. Dan dalam perjalanan penggembalaan, pemimpin itu sangat menentukan sekali. Karena itu Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang penting dalam proses penggembalaan. Di zaman Israel, kalau pemimpinnya baik, ya proses penggembalaannya menjadi baik, rakyatnya sejahtera. Tapi kalau rajanya jahat juga lalu sebaliknya, situasinya menjadi tidak baik, rakyatnya menjadi tidak bahagia dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin itu sangat diperlukan dan pola kepemimpinannya menentukan penggembalaan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke persoalan kita, bahwa menurut sebuah penelitian dari lembaga Penguin ini yang dibuat oleh GPIB, itu buat penelitian yang menarik, hasil tentang 1 tahun masa ibadah online, bagaimana perilaku jemaat kita kebaktian. Nah, kita kan perlu perhatian sebagai para pemimpin, yaitu penatua yang akan menggembalakan, bagaimana ternyata secara cepat saya tunjukkan bahwa rata-rata hanya 52% dan 11% yang serius atau sungguh-sungguh beribadah. Yang 24% dan 13% itu kadang-kadang kebaktian dan jarang kebaktian. Berarti ada 37% menurut penelitian mereka yang merupakan orang-orang yang tidak serius beribadah. Nah, ini panggilan penggembalaan dari kita. Kita terpanggil untuk menggembalakan yang 37%. Bahkan kalau dilihat dari usia, menarik, usia di bawah 25 tahun itu 43% yang kadang-kadang dan tidak kebaktian. Kalau usia 25 sampai 39 tahun 47%. Tapi yang mau saya katakan adalah ini berarti angka yang sangat banyak orang tidak kebaktian. Jadi tugas penggembalaan kita semakin berat. Apalagi bicara soal generasi muda. Jangan-jangan seperti banyak diungkapkan oleh banyak teolog ya, termasuk Pak Yoas itu berkali-kali menyinggung, jangan-jangan gereja sedang kehilangan generasi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, ini sharing-sharing yang mau saya lakukan. Pertama, kalau begitu, Pak Paulus, ya, slide-nya belum berubah, masih yang pertama. Apakah iya? Slide masih yang pertama? Oh enggak, sudah lebih dari 10 slide. Oh, baik. Ya, kalau begitu saya dulu sebentar. Ini saya ada. Keluar. Oke. Apakah sekarang bisa melihat? Masih sama Pak Pendeta. Belum Pak. Baik. Ini saya stop sama. dulu aja supaya tidak baik, sebentar ya. Ini mungkin ada. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau begitu ini kok ada sesuatu yang. Oke. Baik. Apakah sudah bisa melihat sekarang? Iya, slide menjadi gembala bagi semua ya. Ya, betul ya. Baik. Ya. Apa sekarang bisa lihat berikutnya? Ya, penggembalaan pelayanan kasih. Oke, baik. Berarti sudah bisa ya. Tadi ini nggak muncul ya tulisannya ya? Yang ini tadi muncul, tapi berhenti di sini saja. Oke, baik. Ya, nanti mohon maaf kalau andai kata ada kejadian-kejadian tadi, tolong saya diinfo karena saya. Iya, Pak. Pak Paulus suaranya ke-mute ya. Tugas penatua untuk membina, menjaga, dan memelihara. Tadi sudah belum lihat ya ini ya? Belum, Pak. Ya, baik. Tugas penatua itu untuk mendorong anggota mengikuti dan berperan dalam kebaktian, memperlengkapi dan memberdayakan anggota, menjaga penatua menjaga pengajaran gereja itu dalam penggembalaan, sekaligus melaksanakan penggembalaan umum, ya.
bagi yang sakit, yang berduka. Itulah yang disebut dengan penggembalaan. Nah, saya mengulang cepat ya, bahwa dalam penggembalaan tugas pemimpin sangat menentukan. Jadi Israel dipengaruhi pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, ya rakyatnya sejahtera. Kalau tidak, ya rakyatnya susah. Nah, Bapak Ibu, dari hasil penelitian yang dibuat oleh teman-teman dari GPIB, ini komunitas penguin namanya, 37% umat dalam 1 tahun itu tidak kebaktian dengan baik. 24% kadang-kadang, 13% tidak. Usia 25 tahun, 43% kalau dijumlah yang kadang-kadang dan yang tidak. Usia 25 sampai 39 tahun, 47% yang tidak. Itu artinya banyak sekali yang tidak kebaktian. Dan inilah panggilan kita sebagai para pemimpin untuk menggembalakan mereka. Pertanyaannya caranya bagaimana? Nah, tugas kita adalah sekarang menjadi gembala bagi semua supaya semuanya hadir. Sampai di sini apakah slide saya kelihatan masih bisa? Kelihatan. Sudah berubah ya? Iya, Baik, iya. terima kasih. Nah, kita menggembalakan beragam orang, latar belakang, usia, budaya, dan sebagainya. Inilah indahnya gereja GKI. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman sekalian. Kalau saya punya visi membuat sebuah taman kupu-kupu, pertanyaan saya, satu, caranya adalah menangkap kupu-kupu untuk mengisi taman tersebut. Apakah usaha ini akan berhasil? Menurut teman-teman bagaimana? Saya buat taman, lalu saya nangkapi kupu-kupu, saya buat kupunya tinggal di taman saya, apakah itu akan berhasil? Ada yang komentar? Susah, Pak. Tidak. Susah ya? Tidak mungkin. Kenapa? Harus Kenapa ada nggak bisa? kembangnya dulu. Harus ditanam kembangnya dulu, Pak. Ya, ini tidak bisa karena kupu-kupu itu kan bebas ya kan? Ya bebas ditangkap, ditaruh, bisa lepas lagi kecuali dikurung. Ya kan? Nah, tapi kalau usaha yang kedua dengan cara ini, saya membuat sebuah taman yang indah. Saya membuat sebuah taman di mana kupu-kupu senang, nyaman, dan tidak diganggu di sana. Sehingga betul-betul dia nyaman, tidak terganggu. Nah, pertanyaan saya, kalau seperti ini akan berhasil nggak? Berhasil ya. Kenapa berhasil? Karena kupu-kupu itu tidak diganggu, dibuat suasana nyaman. Nah, jemaat kita tuh mirip seperti ini, Bapak Ibu sekalian, karena umat kita itu seperti kupu-kupu ini. Dia tidak bisa dipaksa harus datang ke gereja kita, nggak bisa dipaksa lihat ibadah online kita, nggak bisa dipaksa harus mengikuti keinginan kita. Nah, jadi kalau kita tidak menggembalakan orang-orang yang semacam itu, kita harus punya rencana strategis. Nah, rencana strategisnya apa? Ya, menurut saya, kita harus membangun komunitas yang menarik, menyenangkan, dan meminimalkan gangguan yang membuat mereka pergi. Dengan cara yang menyambut, menerima, memahami setiap orang yang hadir. Baik hadir secara on-site maupun hadir secara virtual. Bagi gereja yang sudah on-site, ada juga gereja yang sudah on-site dan online sekaligus. Nah, ada beberapa ahli yang mengungkapkan beberapa hal berikut untuk membuat gereja hidup. Misalnya Christian Schwartz dalam bukunya Natural Church Development, dia menunjukkan ada 8 karakteristik. Yang pertama, empowering leadership, lalu pelayanan yang berorientasi pada karunia, kerohanian yang penuh semangat, strukturnya tepat guna, artinya strukturnya itu simple dan tepat, enggak kedodoran. Kebaktiannya yang menginspirasi kelompok kecil, ini menjadi kekuatan dari gereja yang demikian. Dan hubungan yang penuh kasih. Dan yang semacam ini akan berhasil karena dianggap sebagai environment yang sehat. Lingkungan yang membuat tadi kupu-kupu hadir di taman bunga. Nah, gereja akan menjadi bagaikan taman bunga kalau ada 8 karakteristik ini. Nah, Schwartz mengajak kita untuk tidak berpikir secara teknokrat atau organisasi misalnya. Pendekatannya bukan organisasi tapi sebagai organisme. Bahwa gereja itu seperti tempat yang subur bagi pertumbuhan organisme. Karena itu tugas gereja adalah menjaga lingkungan itu tetap sehat,
dan jangan membuat gangguan-gangguan. Ya, kita kan juga sadar ya, kenapa orang pindah gereja misalnya, ya pasti karena ada gangguan, biasanya karena konflik dengan seseorang atau dengan pemimpinnya atau bagaimana. Atau sebaliknya, kenapa orang tidak datang ke kebaktian, ya pasti ada sesuatu. Ya mungkin sesuatu yang tidak nyaman dia ikuti dan sebagainya. Jadi sekali lagi tugas kita adalah membuat gereja itu nyaman bagi mereka. Nah, karena itu kalau kita bicara lebih dalam lagi, Pak, bagaimana membuat generasi muda itu senang hadir? Ya, bagi kita juga harus mulai berpikir bagaimana supaya kita membuat mereka hadir, kita harus punya mindset yang benar tentang siapa mereka, generasi muda. Kita harus punya sikap perilaku menggembala yang tepat, pendekatannya harus tepat. Lalu juga pakai platform yang tepat juga untuk generasi mereka. Dan sekaligus membangun budaya yang menarik dalam kehidupan gereja dan membangun nilai-nilai yang berguna buat mereka sehingga mereka yang hadir akan terbangun. Itu kira-kira yang beberapa harus kita perhatikan. Nah, sebelum ke sana saya mengutip beberapa hasil ahli George Barna, periset dari Amerika, meneliti hubungan gereja dan budaya. Itu juga menemukan hal yang menarik, Bapak Ibu. Misalnya dia mengusulkan gereja itu berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Dari kepemimpinan pendeta ke kaum awam. Dari vertikal ke horizontal. Dari menolak perubahan menjadi menerima perubahan. Dari lingkup pelayanan yang luas, satu bidang begitu, atau satu komisi menjadi spesialisasi. Lebih kecil tugasnya. Nah, saya bayangkan seperti tim-tim yang ada di GKI Gejayan atau di Gereja Saudara pasti ada juga kan tim gugus tugasnya. Nah, selanjutnya dari ahli yang lain, Wolfgang Simpson, ya, dia penulis buku yang terkenal, Houses That Changes the World. Itu artinya gereja kembali ke rumah, maksudnya gitu. Gereja jadi gaya hidup, bukan seri pertemuan agama. Dan kita bersyukur karena pandemi ini walaupun tidak kita sukai membawa dampak positif, yaitu membuat gereja kembali ke rumah. Misalnya kemarin waktu Kamis Putih di GKI Gejayan justru pembasuhan kaki dilakukan di rumah-rumah, di tengah keluarga, suami dengan istri, dengan anak-anak. Nah, untuk pertama kalinya juga itu, anak-anak saya misalnya saling membasuh kaki dan membasuh kaki saya dan sebagainya. Dulu pada waktu sebelum pandemi malah nggak bisa karena saya sibuk di gereja, pembasuhan kaki dilakukan secara massal di gedung gereja, malah nggak ada suasana itu. Termasuk perjamuan kudus, kembali ke rumah. Waduh, indah sekali. Nah, ini sudah dilihat oleh Simpson, pentingnya gereja di rumah. Sehingga itu menjadi kekristenan yang organisme, yang memulai membawa gereja datang ke orang, bukan orang ditarik ke gereja. Bukan itu, tapi gereja yang bagaikan taman bunga yang indah, yang menarik orang untuk hadir. Saya kira itu harapan oleh Simpson. Dan tentu saja buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak bisa membaca buku-buku tersebut. Nah, saya ingin memang membatasi supaya tidak terlalu teoritis. Ya, karena itu saya singkat saja, bagaimana rencana strategis membuat gereja kita menjadi penggembalaan yang menarik banyak generasi muda misalnya. Saya kira saya ringkas 5 saja. 1, hospitality atau penerimaan yang ramah. Karena kesan pertama itu sangat menentukan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, membangun komunitas yang sesuai, yang diharapkan mereka. Menjadi taman bunga yang menyenangkan buat mereka. Menjadi care group atau pemerhati mereka. Sehingga orang ingin, karena orang pada dasarnya ingin punya komunitas, semua orang. Kalau orang ketemu komunitasnya, dia akan ada di sana, bertahan lama. Seperti kupu-kupu menemukan bunga yang cocok dengan komunitinya. Dengan dirinya. Lalu yang ketiga, kebaktian yang inspiratif. Ini meminjam istilah dari Schwartz, ya, Christian Schwartz tadi ya, yang menjawab kebutuhan. Karena itu kita harus perhatikan ibadahnya, lagunya, musiknya, corak minatnya, jemaat kita. Nanti kita akan lihat lebih dalam hal ini. Budayanya, budaya kebersamaan ini menentukan sekali. Apa yang dihidupi sehari-hari akan menentukan apakah penggembalaan berjalan dengan baik. Lalu terakhir, pemberdayaan, pembinaan, dan pengalaman pelayanan bersama ini penting.
Semakin banyak pengalaman pelayanan bersama, orang akan makin terlibat, bertumbuh, dan jadi berkat. Nah, kita akan lebih lihat satu demi satu. Ya. Nah, apa itu keramahan? Nah, keramahan atau hospitality bisa kita mulai dari awal sekali. Misalnya, jemaat yang hadir. Kalau sudah onsite ya, hadir ada biasanya tim penerima tamu. Kadang di gereja disebut usher, ya, menerima ibadah yang onsite. Tapi untuk ibadah online, kita perlu memiliki tim yang menyambut jemaat yang datang secara online. Keramahan, karena itu bagi jemaat yang sudah punya YouTube atau live streaming lewat YouTube, sebaiknya juga ada tim yang selalu siap memberi komentar-komentar di live chat-nya. Yang pakai Zoom, ya siap menjawab. Termasuk menindaklanjuti kalau ada pertanyaan, segera tanya, mohon nomor handphone Bapak, ya, langsung jawab. Atau bisa ditindaklanjuti. Nah, tim usher ibadah online ini sangat berkesan. Keramahan jemaat akan menentukan sekali apakah jemaat yang hadir itu merasa diterima atau diperhatikan. Kedua, profesional. Kalau jemaat yang hadir dalam pelayanan kita lewat YouTube, ibadah-ibadah lewat YouTube, pembinaan lewat Zoom atau YouTube, rapi, berkualitas, dan orang puas, saya kira orang akan ikut kembali karena tidak merasa rugi. Dan kita perlu tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak lembaga, gereja, institusi yang juga mengadakan ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan. Nah, karena itu kita juga paling tidak sebaik mungkin. Kemudian yang paling penting dalam hospitality adalah relasi. Membangun relasi di setiap kesempatan. Saya tidak tahu gereja saudara kalau memanggil jemaat yang hadir itu bagaimana. Kalau di gereja kami, Gejayan, kami mengeluarkan sebuah jargon, keluarga GKI Gejayan. Jadi awal pandemi kami rapat itu, teman-teman pendeta, pembina, dan beberapa penatua, kita mau manggil jemaat apa? Lalu kita sepakat manggilnya keluarga GKI Gejayan. Itu jadi jargon. Jadi kalau mengirim warta tertulis, kita juga sebut, keluarga GKI Gejayan, apa kabar? Keluarga GKI Gejayan. Jargon keluarga GKI Gejayan itu membuat mereka merasa kami bagian dari keluarga. Bukan saudara-saudara, apa kabar? Bukan. Tapi keluarga. Nah, sapaan ini akan sangat menentukan. Ya. Jargon-jargon, sapaan interaktif. Misalnya kalau di YouTube, jemaat di live chat suka ngasih ucapan-ucapan. Nah, itu bagaimana kita merespon. Keramahan digital ini sangat penting kita bangun. Di mana jemaat mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Misalnya, warta dalam bentuk elektronik, beragam kesempatan untuk mendapatkan media, beragam cara, umpan balik, masukan, tanggapan, interaksi sangat diperlukan. Nah, contoh hospitality, misalnya membuat ibadah etnik. Nah, ini yang dilakukan di Gejayan belum lama ini ya, di bulan November dan Desember. Kita membuat ibadah etnik dalam rangka supaya orang merasa diterima. Oh, saya diterima dengan budaya saya, dengan latar belakang saya. Ini juga salah satu cara menunjukkan hospitality. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan lewat banyak cara, tidak hanya lewat ibadah etnik, ya, lewat acara-acara keakraban misalnya dengan menyambut mereka yang baru datang. Nah, misalnya ini yang dilakukan di teman-teman GKI Gejayan, cara menyambut anak remaja misalnya mengadakan acara yang sifatnya sambutan buat mereka yang baru menjadi remaja, masuk ke SMP, masuk ke SMA, disambut. Ya. Model-model acara yang sifatnya menyambut mereka yang baru, ini penting. Dan ini juga harus diiringi dengan pandangan yang positif terhadap pendatang. Kalau di Jogja, kami mau tidak mau harus mengubah mindset, karena mahasiswa ini kan dari berbagai gereja. Kita berpikir positif pada mereka. Kita tidak ragu-ragu melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan badan pelayanan. Bahkan mereka boleh ikut jadi pengurus, mau jadi BPH juga boleh. Mau jadi ketua juga boleh. Kalau di gereja kami, kenapa? Karena kami memikirkan pakai sudut pandang positif. Tentu saja mereka harus dikasih pembinaan, ya, pembinaan tentang apa itu GKI dan sebagainya. Bahkan di gereja aktivis boleh ikut menghitung uang persembahan. Uang itu kan sesuatu yang sangat sensitif.
Uang itu menunjukkan kepercayaan. Dan majelis jemaat GKI Gejayan memberi kepercayaan. Aktivis terlibat menghitung uang. Nah, itu menunjukkan bahwa kami percaya kalian. Kami tidak curiga. Tidak ada pikiran negatif. Nah, ini penting ya. Membangun image bahwa kami percaya engkau. Dan bahkan di rapat bidang yang dilakukan oleh GKI Gejayan, misalnya di bidang-bidang itu mereka diundang. Ya. Di rapat bidang kebaktian, ya semua aktivisnya diundang. Rapat bidang pembinaan kategorial, pengurus komisi diundang, semua hadir. Ada rapat sifatnya besar ya, tiap bulan Kamis pertama itu diadakan semacam itu. Sehingga mereka merasa kami itu dihargai. Dan yang penting membangun gereja sebagai rumah nyaman bagi generasi muda. Baik dalam bentuk virtual maupun dalam bentuk onsite. Ya. Kalau dalam bentuk onsite ya tempat nongkrong, tempat kumpul yang menyenangkan, bisa buat tugas, ada wifi-nya, ada media sosial yang sesuai. Nah, ini salah satu bentuk hospitality, ya, keramahan, menyambut. Misalnya teman-teman, dengan cara ada banyak platform yang memudahkan jemaat mengakses informasi. Ya, ini di Gejayan bisa lewat website, Facebook, Instagram, Line. Lalu kita tiap minggu kita sebarkan info ini. Mau tahu web, klik ini. Warta, minggu ini klik ini. Dan itu ada 2 pilihan untuk warta. Untuk katalog tetulung, untuk katalog untuk pelayanan sosial, kita punya semacam warta, tapi khusus informasi pelayanan sosial, itu ada 2 juga. Silakan klik di sini atau di sini. Mau reservasi ibadah, klik di sini. Dan yang paling sederhana PK, reservasi pakai WA. Kontak doa, klik ini. Mau kontak kantor, klik ini. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang menunjukkan gereja yang ramah, gereja yang mudah dijangkau informasinya dan menyenangkan. Yang kedua, yang sangat penting, setelah keramahan adalah komunitas. Membuat mereka yang menerima keramahan itu masuk lebih dalam community. Nah, komunitas itu artinya apa? Kita harus menyediakan komunitas-komunitas sesuai dengan usia, minat, dan apa yang mereka sukai. Contoh, yang di gereja kami mengembangkan wilayah-wilayah sesuai dengan tempat tinggal. Itu ada persekutuan wilayah dari 1 sampai 8 itu ada. Persekutuan komisi-komisi sesuai usia itu ada. Tapi juga ada tim-tim. Di Gejayan ada banyak sekali tim. Nanti saya tunjukkan ya, ada banyak tim-tim sekali. Nah, itu jadi yang suka menyanyi ada kelompoknya. Yang suka membaca Mazmur ada kelompoknya. Yang suka membaca Alkitab ada kelompoknya. Bagi yang suka dance, tari, pelayanan lewat tari ada kelompoknya. Yang suka merangkai bunga punya kelompoknya. Jadi orang bisa masuk ke kelompok di mana mereka minat. Untuk pasangan suami istri juga ada berapa level. Yang baru menikah bisa masuk persekutuan yang baru menikah yang namanya fresh. Lalu pasutri 1, pasutri 2, dan lalu yang sudah dewasa. Lalu juga ada kelompok-kelompok kecil di semua badan pelayanan. Supaya lewat kelompok kecil mereka tersentuh. Memiliki perasaan saya punya komunitas. Bahkan grup-grup band kita buat ya, grup band yang sifatnya permanen, ya, tidak bongkar-bongkar. Tidak minggu ini saya bermain bersama si A, minggu depan bermain dengan si B, tidak. Tapi solid, satu. Nah, grup-grup yang selalu solid inilah yang membuat komunitas pemusik hidup. Ya. Komunitas paduan suara hidup, komunitas vokal, tari, dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya lihat struktur penggembalaan yang sehat di masa pandemi, justru melalui mereka ini, yaitu badan-badan pelayanan, kelompok-kelompok kecil, misalnya dari majelis, pendeta, dan penatua, memperhatikan melalui bidang-bidang. Bidang-bidang kebaktian, pembinaan, kesaksian, penata layanan, memperhatikan tim-tim atau pengurus-pengurus. Misalnya kalau bidang peribadahan atau tim lektor, tim ibadah, dan lain-lain. Kalau bidang 3 yang biasanya pembinaan ada komisi-komisi. Nah, tiap komisi, misalnya komisi dewasa, ya lebih lagi memperhatikan wilayah-wilayah. Dan tiap wilayah punya pemerhati wilayah. Nah, melalui mata rantai inilah struktur penggembalaan ini dilakukan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Majelis jumlahnya berapa? Pendeta jumlahnya berapa? Memperhatikan sekian banyak jemaat, simpatisan, aktivis pasti sulit. Ya, kita menggunakan komunitas. Nah, ini sedikit singkat saja. Ini adalah badan pelayanannya di GKI Gejayan ini ada
banyak sekali jumlahnya ya, kalau saya hitung bisa sampai 56 tim ya. Tim peribadahan itu ada tim banyak sekali, tapi ini tidak kita bahas ya. Nah, saya ingin kembali ke sini. Jadi, bagaimana kita membuat gereja yang ramah, komunitas yang menyenangkan lewat struktur penggembalaan itu. Komunitas tadi kita membuat perhatian dan perlawatan. Jadi kita bisa mengadakan perlawatan online. Kami pernah mengadakan bulan perlawatan. Lalu juga pernah mengadakan Christmas Carol. Dalam Christmas Carol itu semua disapa melalui virtual ya, secara online. Jadi ditelepon oleh siapa? Melalui jaringan tadi, oleh kelompoknya masing-masing, oleh timnya masing-masing. Nah, dengan demikian jemaat merasa disapa secara langsung satu demi satu by name ya. Nah, itu akan menghidupkan anak-anak sekolah minggu, bahkan dikunjungi oleh guru sekolah minggu secara virtual, dan juga beberapa dikirimi kado ya, semacam tanda kasih sebagai bentuk keramahan ya pada hari Natal kemarin. Nah, dengan demikian kalau kita masih seperti ini, termasuk setelah pandemi juga, saya kira membentuk dan menghidupkan komunitas-komunitas akrab akan membuat komunitas itu menjadi care group, dan masing-masing akan menghidupkan keramah taman itu melalui media sosialnya masing-masing. Biar saja pemuda punya grup WA-nya sendiri, Facebook-nya sendiri, IG-nya sendiri, semuanya silakan saja. Biarkan masing-masing akan menjangkau satu sama lain. Nah, yang penting kita mengikat mereka sebagai satu persekutuan keluarga dalam jemaat kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membuat kebaktian atau ibadah itu menjadi inspiratif. Ya. Ibadah itu menjadi ibadah-ibadah yang inspiratif, yang menyenangkan. Mungkin dengan membuat model-model ibadah yang sedikit ya coraknya bisa dibuat variatif. Misalnya kalau di gereja kami ada nama-namanya dibuat unik, ada ibadah intergenerasi, inovatif, ekspresif, dan sebagainya. Tapi yang jelas generasi muda suka corak musik yang beragam. Saya kira tidak benar bahwa generasi muda hanya suka musik bentuk pop kayak band, menggunakan alat musik band ya. Banyak anak muda juga suka klasik. Banyak anak muda suka musik-musik yang kontemporer yang dalam wujud yang lain-lain. Tapi intinya kita bisa membuat suasana ibadah yang beragam. Kemudian untuk memberdayakan anggota dan simpatisan itu ikut menjadi petugas ibadah dan sebagainya. Itu menarik. Kalau di tempat kami sekitar 40-an, ya setiap kali ibadah itu ada pemberdayaan dari penerima tamu sampai petugas-petugas multimedia dan sebagainya sampai 40-an. Nah, kita bisa melakukannya banyak platform ya. Nah, tapi yang penting juga adalah menghidupkan budaya kebersamaan. Budaya kebersamaan itu apa? Nilai-nilai yang dihidupi bersama. Misalnya saling tegur sapa, pendeta, penatua, ngobrol di gereja, saling mendoakan, didoakan. Karena itu doa malam menjadi kekuatan, salah satu kekuatan gereja kami. Dan saya kira juga banyak gereja mengalami kekuatan karena doa. Dan menarik, karena misalnya di GKI Gejayan, kita pada saat doa malam, Selasa doa malam itu, jemaat diberi kesempatan untuk didoakan. Secara virtual, ya saat ini masih online, ya kita doakan, masuk ke breakout room, ya didoakan satu demi satu. Jadi kadang itu saya bisa doakan beberapa orang dalam satu pertemuan doa malam. Nah itu berarti jemaat merasakan saya didukung dalam kehidupan. Jadi pelayanan doa tidak putus, tapi bisa dilakukan secara virtual. Saling support jika ada kedukaan. Bahkan ini menarik karena akhir-akhir ini begitu ada kedukaan, kita secara online, yang ikut itu banyak sekali. Ya. Yang ikut ibadah penghiburan secara online itu banyak sekali. Bahkan pernah kemarin capai rekor hampir 1.000 orang. Itu untuk bagian kedukaan. Rapat koordinasi bisa juga secara online, jadi itu membuat suasana baik. Dan budaya-budaya semacam ini penting, teman-teman, karena itu membuat bonding, ya, membuat akrab. Dan kita perlu membuat budaya akrab itu makin mengikat satu sama lain.
di mana dengan kegiatan gabungan. Saya kira gereja-gereja punya acara seperti ini. Jadi saya tidak akan menyebutkan kegiatan gereja yang satu demi satu, karena saya tahu gereja-gereja kadang-kadang yang lebih kreatif dari kami. Lalu membuat acara keakraban. Nah, di gereja kita buat juga di masa online ini acara-acara keakraban, sudah semua terlibat. Misalnya malam puji-pujian, ini sudah 3 kali kita adakan. Sehingga membuat suasana lebih bonding, ya, lebih menyatu. Christmas Carol lewat pelawatan virtual, saling mengucapkan selamat ulang tahun, dan sebagainya. Ya. Jadi intinya apa dari semuanya itu? Mari kita menekankan relasi satu sama lain. Strategi membangun komunitas yang relasional, yang saling menyatu, melalui saling mendoakan, saling sharing, maka semuanya itu akan membuat gereja kita akan mengalami atau punya atmosfer lingkungan yang sehat dan menyenangkan. Ya. Lalu yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yang penting pemberdayaan penting, pembinaan dan pengalaman pelayanan bersama. Sehingga orang yang sudah masuk tidak cuma ibadah, tapi merasakan kedekatan, keeratan, pengalaman pelayanan bersama. Misalnya kalau lewat pembinaan berkurikulum, itu ada School of Disciples, School of Counseling, School of Prayer, dan sebagainya. Dan di tempat gereja Bapak Ibu pasti masing-masing juga punya kekasan, keunikan masing-masing. Ya, itu perlu di-sharingkan, kan semua akan punya kelengkap. Ini contoh saja, budaya pembinaan berkurikulum jangka panjang, itu yang dimiliki oleh GKI Gijayan, termasuk budaya pembinaan pelatihan, song leader itu dilatih, ya, dilakukan. Nah, tapi intinya apa? Mari kita manfaatkan berbagai platform media itu untuk meningkatkan pelayanan ibadah. Misalnya kan selama ini gereja-gereja sudah pakai ya YouTube dan Zoom untuk ibadah, untuk persekutuan, untuk sekolah minggu, pembinaan, seminar, termasuk bisa dipakai untuk diskon penghiburan, untuk liputan-liputan. Dan ini ternyata lebih hebat ya. Misalnya kalau kita gereja sekarang mengadakan pemakaman, pelayanan pemakaman, sekarang yang mengikuti lewat Zoom itu banyak. Jadi dengan demikian menunjukkan jemaat itu dulu juga ingin ikut, cuma nggak bisa karena dulu onsite. Nah, sekarang justru lewat pakai Zoom, mereka bisa ikut mengekspresikan perhatian dan cinta mereka pada keluarga yang berduka ketika jenazah dimakamkan dan sebagainya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Termasuk kita bisa share rekaman-rekaman. Bayangin saudara, kalau share rekaman-rekaman ibadah dan sebagainya bisa kita viralkan, bisa kita kelola dengan baik, makanya akan hebat. Nah, jangan lupa, ini bisa bermanfaat untuk katekisasi, rapat, seminar, dan sebagainya. Nah, banyak sekali platform-platform ini perlu kita maksimalkan. Baik yang sifatnya hanya suara, pakai podcast, dan sebagainya. Nah, termasuk kita manfaatkan pelayanan media ini untuk membangun grup komunitas. Saya kira ini paling penting. Ya. Menjadikan grup, wah banyak sekali grup, nggak apa-apa. Tapi itu membuat mereka bisa berdialog, merasa berjumpa, walaupun secara online. Membuat grup antar grup juga bisa, ya, menjadi grup koordinasi. Ya. Grup monitoring kegiatan COVID, misalnya kami juga memonitor jemaat yang sakit COVID dan sebagainya lewat grup, ya, lewat WA dan lewat platform yang ada. Membagikan warta, jadi lebih hemat pada masa pandemi ini karena warta menyebar secara online, ya, secara virtual atau e-warta. Perlawatan virtual ini sangat penting kita kembangkan. Dan sudah berkali-kali saya melayani doa lewat WA video call, itu menyentuh. Bahkan beberapa kali ini doanya antar kota, antar pulau, antar negara. Ya, saya pernah mendoakan orang Amerika, pernah mendoakan orang dari Singapura, dari negara-negara lain yang kalau hari Minggu dia ikut ibadah di channelnya GKI Gijayan. Jadi ternyata sekarang kita bisa melayanan luas menjangkau tanpa batas. Nah, kita bisa membuat platform-platform tadi dimanfaatkan maksimal untuk menjangkau jemaat. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, pelayanan online itu bisa dipakai untuk banyak hal. Misalnya dalam gambar ini lewat untuk kebaktian, untuk katekisasi, untuk pelayanan doa, untuk webinar, untuk rapat, untuk perkunjungan, untuk membangun komunitas kecil. Buat sekarang menjadi enak. Dulu mau KTB, mau kelompok kecil sulit karena harus onsite.
Sekarang menjadi mudah karena harus bisa online, kapan saja bisa dilakukan KTP atau komunitas kecil. Tapi terus terang kalau Gejayan tidak mengembangkan KTP, ya. Gejayan mengembangkan namanya care group. Care group itu lain dengan KTP. Care group itu lebih ke sharing life, ya. Bukan sharing bahan atau materi. Nah, pelayanan diakonia bersama anak muda bisa dilakukan melalui pelayanan ini. Nah, sekali lagi sekarang kita akan fokus bagaimana menyambut anak-anak muda. Ya, gunakan bahasa mereka. Ingat, gereja seringkali disebut sebagai sacred shelter, ya, sebagai tempat perhentian saja. Nah, karena itu kita harus menjadi perhentian yang menarik, sehingga siapapun yang lewat ingin berhenti dan menikmati. Dan setelah itu silakan mereka mau melanjutkan perjalanan hidup mereka. Memang kita tidak bisa menghentikan, tapi kita bisa memberi mereka isi selama ada di perhentian, yaitu di gereja kita. Misalnya dengan membuat acara-acara yang menarik. Nah, sekali lagi gunakan bahasa mereka, ya, gunakan bahasa mereka. Nah, teman-teman, yang paling penting tadi dalam menjaga hubungan, jangan mengganggu, ya, jangan atau mengurangi gangguan. Nah, itu akan membuat mereka akan senang berada di gereja kita. Caranya bagaimana? Ya, membiarkan mereka berkreasi. Kreasi soal usulan tema, musik, lagu, acara, kegiatan. Mereka punya ide-ide Valentine Day dan sebagainya. Biarkan mereka berkreasi. Nah, ikuti dulu itu konsepnya. Kalau ada anak muda punya ide itu jangan ditolak, ya. Biarin dulu. Lalu kita baru garami atau kita arahkan pelan-pelan. Nah, ini contoh-contoh yang saya tunjukkan gambar ini, bentuk-bentuk kegiatan yang diadakan. Nah, yang penting adalah kita sadar bahwa pelayanan kita ini justru menjadi makin luas karena kita akan menjangkau banyak orang yang belum hadir, bahkan orang di luar gereja kita. Jadi pelayanan secara online ini pelayanan yang menurut saya luar biasa, dan ini kesempatan gereja menjangkau orang-orang di luar gereja. Nah, karena itu kita perlu membuat platform atau sebuah pelayanan sharing-sharing singkat, khotbah-khotbah singkat, ilustrasi singkat yang disebarkan melalui jaringan kita, yang inspiratif, yang bisa menjawab kebutuhan nyata, yang menarik, sehingga lalu mereka pelan-pelan bisa menjadi anggota. Nah, ini saya mengutip dari Bu Tabita ini, menarik. Bu Tabita dalam makalahnya yang lalu, dia punya konsep list, ya, listening, attending, connecting, dan engaging, ya, mendengarkan, hadir, terhubung, dan terlibat. Karena keterbatasan waktu saya tidak bisa membahas lebih lanjut, tapi teman-teman bisa cari ini makalahnya Bu Tabita. Tapi yang jelas kita bisa masuk lebih dalam, bukan cuma mendengarkan, mengenali orang berdasarkan apa yang ada di profil, tapi membangun relasi, berbagi konten. Saya kira itu akan menarik. Dan itu bisa sekali kita lakukan di masa online ini, mengembangkan pelayanan yang menjangkau generasi muda. Nah, akhirnya mari kita membangun iklim kekeluargaan supaya iklim kekeluargaan itu menjadikan mereka yang ada di sekeliling gereja kita merasa diperhatikan. Nah, melalui itulah penggembalaan dijalankan, pengajaran dilayankan, dan seterusnya. Melalui relasi yang bersahabat, komunitas yang akrab, pelayanan bersama, yang senior memperhatikan yang junior, begitu ada masalah semuanya turun, terlibat. Nah, hal-hal sederhana ini pasti sudah Bapak Ibu lakukan. Pasti sudah dilakukan, tidak ada gereja yang tidak melakukan. Tinggal kita tingkatkan intensitasnya. Tinggal kita berdayakan warga supaya ikut lebih jauh. Nah, ini contoh bahwa di Gejayan misalnya untuk persekutuan keluarga, bahannya dibuat oleh teman-teman sendiri, yang menjadi pembicara juga warga sendiri. Jadi istilahnya dari warga untuk warga. Nah, ini kan menarik sekali, ya. Bukan selalu yang mimpin pendeta, tidak selalu yang mimpin penatua, tidak. Warga juga bisa memimpin. Jadi ini satu bentuk pemberdayaan untuk melayani persekutuan-persekutuan keluarga. Ini kegiatan remaja, saya cepat saja, ini kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, akhirnya teman-teman, kalau kita fokus pada orang, perhatian pada orangnya, jangan sibuk pada kegiatannya, tapi orangnya. Siapa yang hadir, baik secara hadir secara online maupun onsite,
orangnya yang kita perhatikan. Nah, disitulah kita tunjukkan keramah tamahan, kita tawarkan community yang peduli, kita berikan ibadah yang menjawab kebutuhan, berikan budaya yang membangun, memberdayakan, pembinaan, dan pengalaman melayani bersama, maka biasanya yang demikian akan merasakan senang, dan dia bisa akan bertahan di gereja kita. Saya sementara ingin stop di sini dulu, supaya memberi kesempatan teman-teman memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Paulus Ri untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Untuk memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Paulus tadi, sudah ada yang bertanya Pak Paulus di kolom chat, ada dua penanya. Yang pertama itu Ibu Trianake dari mana ini ya? Dari GKI Serpong. Pertanyaannya, ingin bertanya, dahulu bergereja itu dimulai dengan percaya terlebih dahulu, lalu berkomunitas. Apakah sekarang harus berkomunitas dahulu, baru percaya, atau bagaimana? Oke. Itu pertanyaannya. Silakan, Pak. Ya, di masa seperti ini, semuanya bisa. Ya, mulai dari mana saja, mulai dari persahabatan, mulai dari komunitas, mulai dari mulai dari percaya, karena kita yang membuat orang percaya, contoh saya sendiri, pengalaman saya dulu kan bukan seorang Kristiani pada waktu saya masih remaja, tetapi karena lingkungan teman-teman waktu itu di GKI Karangsaru yang saya kenal baik, lama-lama lalu jadi menyatu dengan sahabat-sahabat, punya komunitas, lalu bertumbuh lewat komunitas. Jadi pada intinya sebenarnya tidak atau jarang, walaupun ada ya, orang yang bertumbuh di luar komunitas itu jarang. Walaupun ada 1-2 orang yang bisa bertumbuh secara mandiri, ya seperti orang belajar otodidak, ya ada, karena pekerjaan Tuhan itu memang dahsyat. Tapi pada umumnya selalu lewat komunitas. Demikian, Bu Rita. Oke ya. Lalu selanjutnya ada dari Bapak Alex Ginting. Ya, Pak Alex menyoroti untuk statistik di awal slide yang menunjukkan hal menarik dan perlu disikapi secara serius. Apakah ada data informasi jika mereka yang tidak mengikuti ibadah online itu disebabkan karena kurang atau tidak memadai koneksi internet atau device? Terima kasih. Ya, memang tidak. Dalam penelitian itu tidak ada data yang kita dapatkan. Tentu mungkin ada yang seperti itu, mungkin ada. Tetapi kalau lihat sebagian samplingnya 70% atau 80% itu perkotaan, mestinya tidak. Persoalan itu bisa kita anggap minimal. Karena samplingnya bukan pedesaan 100%, tapi 70% samplingnya itu dari sampel perkotaan. Jadi pasti dari antara yang tidak atau jarang itu ada yang kendala-kendala sarana prasarana, tapi banyak juga yang memang mungkin muncul dari semangat yang kurang. Bu Rita, kalau boleh saya lanjut satu share sedikit supaya. Oh ya, oke. Silakan. Apakah bisa lihat slide saya? Pandemi menjadikan gereja lebih normal. Nah, ini justru kita bersyukur Pak Alex dan kawan-kawan, pandemi ini membuat kita itu bisa menjadi gereja yang lebih normal. Wah, ini agak nekat ngomongnya ya. Kok lebih normal? Karena kita justru kita bisa menjangkau mereka-mereka yang selama ini tidak tertarik menjadi makin masuk lebih dalam. Caranya bagaimana? Melalui transformasi gereja. Nah, saya ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi saya ingin begini. Di dalam pelayanan gereja, kita tuh bisa menjangkau orang lewat berbagai macam cara, ya. Misalnya lewat pelayanan diakonia. Nah, pelayanan diakonia ini macam-macam sekali bentuknya, diakonia karitatif, transformatif, pembangunan, pembebasan, dan sebagainya. Nah, ini kita bukan bicara soal ini, tapi saya ingin menggambarkan bahwa kita sebenarnya bisa menjangkau orang-orang yang tadinya belum datang,
entah berbagai macam alasan, dengan cara menunjukkan mungkin sebagian besar mereka karena mengalami kesulitan, misalnya tadi ya, kesulitan nggak punya HP, wifi, jaringan. Nah, kita gereja harus support dengan pelayanan-pelayanan semacam ini, ya. Misalnya kalau di gereja juga ada bantuan yang sifatnya tunai langsung juga ada untuk mahasiswa yang sangat susah. Ada bantuan sembako dan sebagainya. Nah, variasi bantuan kita ini akan menolong mereka yang terkendala tadi untuk ikut terlibat supaya mereka itu bisa mendapatkan kesempatan. Nah, termasuk ini lewat bantuan sembako, bantuan uang tunai, bantuan APD bagi ini bentuk kegiatannya ya, gebetan. Membantu biaya pendidikan. Nah, ini adalah pelayanan yang gereja sediakan supaya itu jangan sampai terlalu banyak orang yang nggak bisa ikut ibadah dan sebagainya itu karena tidak punya sarana prasarana. Termasuk kita bisa menggalang handphone bekas. Saya yakin semua kita yang sudah punya handphone dan tidak dipakai lagi, kalau mau dijual ya murah sekali kan, nilainya cuma paling 300.000 ya. Biasanya ada banyak orang yang rela, ya sudah dikumpulin dikasihkan orang ya siapa yang butuh. Nah, ini adalah juga cara kita untuk mengatasi pertanyaan Pak Alex tadi, artinya menjadi solusi bagi mereka yang tidak bisa ibadah karena hambatan sarana. Ya, itu dulu. Baik, Bu Rita. Iya, terima kasih Pak Paulus. Sebelum saya akan lanjut, nanti sudah ada juga pertanyaan lagi di kolom chat, tapi tadi sudah ada yang raise hand ya. Saya dikasih tahu ada yang raise hand tadi, Ibu Sri Hartati Yuliani, betul ya? Silakan Ibu, kalau betul raise hand silakan open mic ya. Silakan sampaikan pertanyaannya Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Rita, Pak Paulus Lee dan Bapak Ibu semua. Saya Yuli dari GKI Ngupasan. Ya, menarik sekali ya tadi pemaparan Pak Paulus Lee. Terutama bagian buat saya yang paling menarik adalah bagian dalam menjangkau jemaat di masa pandemi ini, Pak Paulus. Di situ kan Bapak tadi banyak mengungkap tentang komunitas-komunitas ya. Terus terang bagus sekali gitu komunitas-komunitas yang terbentuk, kemudian komunitas-komunitas kecil yang kemudian bisa digunakan untuk menjangkau dan memelihara gitu ya iman jemaat pada masa pandemi ini. Nah, mungkin pertanyaan saya itu praktis sekali Pak. Kalau misalnya komunitas itu belum terbentuk dengan baik gitu ya, kalau kasus di Ngupasan yang selama ini menjadi pergumulan berat kami, saya terutama itu adalah di Komisi Praremaja Pak Paulus. Itu sebelum pandemi pun anak-anak itu agak-agak pasif gitu ya. Kemudian selama pandemi ini itu kami justru malah sempat ada berhenti gitu di kegiatan praremaja ini. Mungkin dari pengalaman Pak Paulus Lee membentuk banyak komunitas di Gejayan bisa sharing sedikit bagaimana supaya bisa komunitas terutama di tempat kami yang praremaja dan remaja ini juga mulai agak-agak bosen dengan kegiatannya ini Pak Paulus ini supaya bisa bergairah lagi terus antusias lagi begitu. Terima kasih Pak Paulus nih. Ya Bu Sri, tadi memang kita tuh harus menekankan tadi relasi. Nah, karena itu jangan pakai platformnya hanya YouTube. Kalau kita lewat pendekatan anak, pembinaan anak, sekolah minggu atau kebaktian anak hanya lewat YouTube, maka relasinya itu kurang, interaksinya kurang. Maka harus berani juga melengkapi YouTube dengan Zoom. Zoom dan YouTube akan saling melengkapi. Zoom punya kekuatan interaksi. Nah, karena itu buat pelayanan tadi ya, remaja, sekolah minggu harus menggunakan platform yang interaktif. Ya, karena itu saya sarankan kalau semacam itu tunas remajanya pakai Zoom paling tidak, yang menurut saya selama pengalaman saya paling interaktif hari ini, paling mudah digunakan. Nah, kalau itu dilakukan, maka komunikasinya lebih menarik. Ya, itu pertama. Kedua, tinggal acaranya, isian acaranya. Kalau platformnya sudah tepat, yaitu Zoom, bisa interaksi, tinggal acaranya. Apakah acaranya bisa menjadi acara-acara yang menarik? Semacam kuis, semacam acara kebersamaan,
disambil. Kalau anak remaja sekarang suka game, ya, pakai kuisi, ya, pakai banyak acara-acara yang unik, nah itu akan menarik. Nah, tapi selain itu, Ibu Sri, sebenarnya di GKI Ngupasan saya tahu ada komunitas Nitaskana yang bagus sekali. Ya, komunitas Nitaskana itu saya tahu itu kualitasnya bagus. Ya, saya kira itu bisa dikembangkan juga untuk tunas remaja di sana, sehingga menjadi bagus. Tapi saya terus terang ya tidak tahu mendalam, saya Nitaskana cuma saya mendengar itu bentuk kelompok kecil yang bagus. Nah, tapi platformnya yang tepat dan acara tepat. Nah, kalau soal kreasinya, nah ini lain lagi. Kalau kreasinya mungkin teman-teman perlu membaca buku atau ikut pembinaan bagaimana mengkreasi kegiatan remaja. Saya punya bukunya itu sebenarnya. Buku kreasi acara anak remaja dan tunas remaja sekolah minggu itu ada. Silakan bisa dicari buku-buku saya di media sosial juga banyak. Kalau acaranya ya, tapi kalau platformnya tadi saya kira itu. Saya nggak tahu apakah selama ini teman-teman di sana sudah menggunakan Zoom sehingga dialog lebih enak. Baik, itu dulu Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Paulus nih. Ya, terima kasih. Saya kembali lagi ke pertanyaan di kolom chat itu ada dari Pak Adit GKI Paster Bandung. Sepertinya GKI Kejayaan sudah berhasil menciptakan komunitas. Pertanyaannya adalah formulitas seperti apa yang dipakai untuk menciptakan komunitas di awal-awalnya. Mungkin pada awalnya itu gimana awalannya, Pak? Ya, sebenarnya simpel saja Pak Adit, bahwa untuk membangun komunitas ya secara alamiah saja. Yang misalnya contoh yang biasa terjadi di tempat kami, ada satu anak suka main musik, satu anak suka main gitar, satu anak suka main drum. Ya sudah kita kumpulin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi satu grup. Nah, keunikannya di tempat kami grupnya tidak dibongkar. Ya, grupnya tuh tetap ada namanya. Contoh grup Gloria, grup band apa namanya, ada namanya unik-unik. Ya, pokoknya pakai namanya masing-masing. Ada yang pakai nama grup Gloria, ada grup apa. Dengan namanya masing-masing itulah mereka akan membangun community. Yang suka nari ya kumpul sama yang suka nari. Jadi secara alamiah saja. Cuma gereja itu memfasilitasi. Jangan sampai ada orang, Pak kami mau kumpul, kami sama-sama suka menulis. Lalu kita bilang tidak boleh. Jangan, itu namanya kita mengganggu. Atau kita lalu tidak menyediakan fasilitasnya, itu juga tidak boleh. Itu namanya kita mengganggu. Ya, tadi lewat konsepnya SWOT, kita fasilitasi mereka. Pak, kami ini suka belajar bersama, diskusi bahasa Inggris, ya, silakan. Maka di Kejayaan juga ada komunitas untuk belajar bersama itu ada, ya, yang kita wadai dalam Kejayaan Student Club, GSC. Itu orang-orang suka belajar, GSC, Kejayaan Student Club, yang suka belajar, silakan. Atau apa? Jadi mulai secara alamiah, tapi lalu kita arahkan. Lektor, contoh ya, pembaca Alkitab. Jangan sampai lektor kita itu mainnya tunjuk-tunjukan. Misalnya minggu ini lektornya si A, si B, si C, hanya ditunjuk. Sebaiknya lektor itu dipersekutukan menjadi satu persekutuan lektor. Sehingga mereka punya komunitas sekarang. Oh, kami sama-sama lektor, satu komunitas. Sebulan sekali ada persekutuannya, saling mendoakan, saling care. Jadi para lektor membaca Alkitab itu tidak sekedar membaca sebagai tugas pelayanan, tapi menemukan komunitas membaca Alkitab. Contoh lain lagi, menghitung uang persembahan, itu kan simpel banget. Menghitung uang. Jangan cuma ditugaskan, kamu ya si A, si B menghitung uang, jangan. Tapi dikumpulkan jadi satu komunitas. Akhirnya dari hal yang sederhana cuma menghitung uang persembahan, selesai ibadah, membantu penatua ngitung persembahan menjadi sebuah komunitas yang ada persekutuannya, yang ada say hello-nya, ada grup WA-nya. Nah, akhirnya komunitas ini akan lambat, tapi pasti akan bertumbuh. Memang tidak seketika ya Pak, hidup tidak, tapi pelan-pelan seperti bola salju, lama-lama menjadi hebat. Misalnya mereka yang suka musik, musiknya apa ya? Minat musiknya dikumpulin. Jadi pelan-pelan begitu aja. Ini pengalaman kami.
Itu Bu Winnie mengatakan, itu menarik tuh sharingnya Bu Winnie tadi barusan saya baca sekilas itu. Ada komisi remaja kami tiap Jumat malam keakraban. Ya, di sana ada seorang anak yang rajin hadir namun tidak pernah nampak wajah dan suara. Tidak pernah menjawab bila ditanya, apakah ada ide supaya anak tersebut bisa aktif? Wah, ini pertanyaannya sudah detail banget ini. Kalau itu harus ke training saya itu ya. Training membuat suasana apa namanya remaja atau Zoom yang menarik. Itu ada memang tekniknya. Teknik kreatif ya, teknik kreatif memimpin acara pakai Zoom. Nah, saya sudah berkali-kali memimpin acara seperti itu atau pembinaan seperti itu. Mungkin bisa diadakan ya. Intinya kita tuh bisa memaksimalkan ruang Zoom ini untuk aktivitas, untuk kreativitas, untuk permainan. Ya, untuk anak remaja dan sekolah minggu saya sudah menciptakan banyak permainan ya pakai Zoom atau melalui Zoom. Nah, nanti kapan bisa diadakan pembinaan? Ya, mohon maaf ya tidak bisa terlalu detail ini. Bu Rita, mungkin begitu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Adi GKI Cira. Itu sama dengan apa yang ditanyakan oleh Aji Kaya dari GKI Maleo. Pertanyaannya bagaimana ya untuk menghadapi menghilangkan mental block bahwa semua saat ini susah, atau dari penatua, bahkan dari penatua yang tidak tertarik dengan digitalisasi, bisa berbagi tips untuk menggerakkan majelis atau penatua-penatua yang bisa. seperti itu. Nah, baik, ini buat teman-teman sekalian yang tergerak untuk menggerakkan perubahan di gerejanya, ini saya akan sharing ya. Ini saya lewati dulu, ini adalah yang kita lakukan ya. Tapi saya ingin lanjut ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada blessing. Kita perlu ceritakan kepada teman-teman kita di gereja kita masing-masing bahwa blessing pandemi ini itu luar biasa. Blessing pandemi. Blessingnya apa? Nah, saya mundur sedikit. Di Kisah Rasul 8 juga pernah ada bencana, yaitu bencana ketika gereja mengalami penganiayaan. Semoga slide saya bisa dilihat ya. Bu Rita bisa lihat slide? Bisa Pak, ya, Kisah baik. Rasul 8. Ya. Baik. Nah, di Kisah Rasul 8 dikatakan gereja mengalami bencana, mereka malah lari kemana-mana karena takut pada penderitaan. Tapi justru jadi blessing. Akibatnya jemaat yang lari kemana-mana itu menyebarkan Injil. Kapan? Ketika mereka berani meninggalkan zona nyaman di Yerusalem, pergi ke kota lain. Justru gereja muncul di mana-mana. Makin meluas. Dan pemimpin baru, aktivis baru muncul. Jadi itu blessing di balik krisis. Nah, kita lihat sekarang, pandemi ini memberi kita kesempatan apa? Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Pertama, kebaktian kita lebih sehat. Ya. Nanti kalau kita sudah onsite, wah kita kebaktiannya sehat. Karena kita semua akan ibadah dengan protokol kesehatan. Ruangannya steril, umatnya belajar lebih sehat, dan sebagainya. Kita belajar untuk hidup melalui keluarga dan rumah yang lebih diutamakan. Jadi kita akan memiliki suasana bergereja atau menggereja istilahnya yang lebih sehat. Itu blessing pertama. Dan buat gereja-gereja yang gereja-gereja yang kecil, ini adalah kesempatan. Buat gereja-gereja kecil, saya bukan tolong para penatua yang dari gereja-gereja yang jumlah kuantitas jemaatnya kecil, ini dengarkan baik-baik, karena ini kesempatan kalian luar biasa. Gereja-gereja besar itu kapasitasnya akan berkurang. Kenapa? Karena kan tempat duduk dibatasi hanya 50%. Ya. Jadi lalu mereka mau kebaktian di mana? Nah, ini kesempatan kita. Kedua, lewat pelayanan online, semua orang bisa mendengarkan pelayanan kita. Dulu yang hadir di sebuah gereja, misalnya 200 jemaatnya yang hadir. Tapi sekarang yang dengar bisa siapa saja kalau kita pakai YouTube atau pakai Zoom kita bagikan. Nah, tinggal tadi konsepnya, ramah tamahan, community, kita membuat mereka berpartisipasi dan sebagainya. Nah, ini kesempatan buat gereja-gereja yang masih kecil. Sekaligus ini adalah dalam tanda petik persoalan buat gereja besar kalau dia tidak mau berubah. Karena untuk gereja besar tidak ada cara lain kecuali menambah jam ibadah. Karena
kita dibatasi oleh pemerintah untuk beribadah. Pada setelah pandemi pun saya kira kita tidak bisa full capacity. Nah, lalu kita juga di balik ini kita melihat kesempatan karena umat itu melihat pelayanan gereja lain. Nah, karena itu gereja kita tidak boleh diam. Pak Renald Ghazali mengatakan sekarang dunia sedang mengalami disruption. Ada peradaban Uber, semuanya harus cepat, singkat, mudah, murah, kompetitif, dan global. Karena itu kita harus menuju ke peradaban Uber. Digitalisasi itu menjadi keniscayaan. Cashless, lalu reshape. Jadi gereja pun juga harus berani. Kalau enggak, gereja akan ketinggalan atau ditinggalkan. Karena dunia tidak bisa menunggu gereja. Sekali lagi, kita tidak bisa memanggil kupu-kupunya, tidak bisa nangkap kupu-kupu, tapi kupu-kupunya biar tertarik datang. Nah, gereja harus disruption. Ya, karena itu gereja harus memiliki sekarang tim digitalnya, tim pelayanan digital. Misalnya mengembangkan e-ministry gerejanya masing-masing. Malah harusnya setiap komisi punya bagian atau tim atau subseksi atau seksi apa di komisinya masing-masing itu yang pelayanan digital. Komisi anak harus ada tim e-ministry-nya, tim digitalnya, tim pelayanan digitalnya. Anak remaja harus ada timnya, pemuda harus ada di semua lini. Bahkan tadi pagi waktu rapat dengan teman-teman, saya sudah sharing pada teman-teman kami bahwa di semua lini harus punya tim multimedia. Sebab apa? Gereja harus mengalami percepatan. Ini saatnya mereformasi gereja. Nah, saya tunjukkan perbedaan sedikit gambar berikut, semoga ini bisa menarik ya. Dulu gereja sebelum pandemi kita sibuk di altar, sibuk acara-acara di altar. Tapi bandingkan dengan pelayanan Yesus yang lebih banyak di latar, ya, banyak di latar. Yesus itu bagi orang yang kusta, di pantai. Apa bedanya gereja sebelum COVID dengan pelayanan Yesus? Yaitu gereja sebelum COVID itu asik ke dalam, tapi gereja Yesus Kristus itu memperhatikan yang keluar. Nah, pandemi ini memaksa kita melayani keluar. Nah, melalui apa melayani keluar? Termasuk melalui digitalisasi. Dan sekaligus melayani pergumulan real masyarakat. Jadi ini saya tunjukkan perbedaannya. Gereja yang sibuk di altar sebelum COVID dan gereja yang hadir dalam kehidupan nyata. Sibuk di dalam gedung dan setelah COVID ada, kita harus sadar bahwa kita harus hidup dalam kehidupan nyata, menjawab persoalan nyata yang sakit kita perhatikan dan seterusnya. Dulu programnya seperti klub, ya, pelajaran agama, acara-acara intern gereja. Sekarang menjawab kebutuhan umat dan masyarakat. Dulu programnya intern, terutama renovasi gedung itu sering sekali. Sekarang programnya lebih ke eksternal. Dulu yang diurusi jemaat yang datang kebaktian onsite. Jadi yang dijangkau sempit. Sekarang kayak Yesus kita harus keluar. Yang dijangkau siapa? Yang belum datang, yang ada di rumah-rumah harus kita jangkau. Dulu ibadah kurang penerapan karena menekankan dogma. Sekarang ibadah harus mempraktekkan ajaran yang nyata. Dulu misi keluar terbatas. Nah, sekarang dengan digital kita bisa misi keluar dengan sangat luas. Dulu umat terkotak-kotak denominasi, sekarang gereja tidak dibatasi denominasi. Jadi umat kita sekarang akan lihat denominasi lain, gereja lain dengan cara online. Jadi dengan kata lain, pelayanan digital tidak bisa ditolak. Bahkan kita harus memanfaatkannya untuk meningkatkan gereja. Nah, gereja menurut pendapat saya, ini adalah gereja lebih normal sekarang ini karena kita peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan orang-orang di rumah, dengan orang-orang di luar gereja. Kita lebih normal. Dulu asik ke dalam, tidak normal ya menurut saya. Tapi sekarang lebih normal karena lihat keluar. Nah, kalau dulu sebelum COVID normal lama ya. Sekarang sedang belum normal karena masih online. Tapi kita akan menuju gereja new normal yang online plus offline. Ya, dan karena itu pelayanan digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa dinafikan lagi. Kita mau tidak mau menuju ke pelayanan digital. Gereja digital itu menjadi keharusan.
Nah, ini Pak Yoas memperlengkapi pergumulan kita. Buat penatua yang masih belum mau berubah, nah ini Pak Yoas bisa, sharingnya Pak Yoas bisa disampaikan. Pak Yoas mengatakan bahwa sekarang kita memasuki gereja 4.0. Dia, Pak Yoas, mengambil pendapat dari Gui Junjun. Ya. Gereja generasi pertama itu gereja perdana yang ada di rumah-rumah. Lalu gereja generasi kedua, gereja negara. Pada waktu gereja dijadikan, Kristen jadi agama negara. Maka menjadi kaisar, menjadi bagian dari gereja. Gereja menjadi gedung-gedung yang megah dan indah. Generasi ketiga ketika gereja itu plural, banyak denominasi. Nah, generasi 4.0 itu gereja digital. Nah, ini menurut saya sendiri, tafsiran saya, dari banyak masukan, kemungkinan besar kita memasuki gereja interdenominasi. Dalam tanda petik. Artinya apa? Gereja kita itu harus siap menjangkau semua interdenominasi. Kenapa? Karena pelayanan digital itu tidak bisa dibatasi lagi. Umat kita juga nggak akan setia ikut gereja kita saja, dia akan ikut gereja-gereja lain. Nah, inilah kesempatan ya buat gereja-gereja untuk menjangkau keluar supaya kita pelayanan lebih luas. Baik pelayanan sifatnya pelayanan firman maupun pelayanan real dalam bentuk diakonia transformatif. Kita bisa menjangkau keluar. Nah, ini sedikit menginspirasi dan semoga sharing ini membuat teman-teman lebih bersemangat untuk menuju gereja digital. Ya, itu Bu Rita. Ya, terima kasih Pak Paulus. Masih ada pertanyaan-pertanyaan Pak di kolom chat itu. Sebagian mungkin sudah menjawab ya pertanyaan Pak Ketut Mangku yang mempertanyakan soal kalau mau membuat melaksanakan fungsi seperti yang dipaparkan oleh Pak Paulus, tentu kan butuh infrastruktur TI dan kemampuan. Nah, ini memang pertanyaannya, ada enggak pelatihan standar ya yang seperti yang sudah diuraikan. Ya, baik. Lalu sekalian ini ada pertanyaan dari Pak Inal Rojid, bisa diberikan contoh konkret Pak tentang kebaktian yang menginspirasi seperti apa, juga membuat gereja menjadi gaya hidup secara online. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pelayanan digital itu tidak harus dengan sarana prasarana yang canggih. Tentu kalau gereja mampu bisa ya membuat studio, bisa membeli alat-alat yang canggih dengan kapasitas dan kualitas yang hebat bisa. Tapi banyak sekali, saya sudah sering kali ini pelayanan dan melihat cukup pakai handphone kita. Cukup pakai handphone kita bisa. Kita pelayanan-pelayanan digital. Tidak perlu pakai alat yang canggih. Bahkan handphone kita ini luar biasa canggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan handphonenya masing-masing untuk pelayanan live. Misalnya contoh di Gejayan itu pelayanan kedukaan untuk mengikuti ibadah penghiburan di makam maupun di tempat-tempat duka, supaya tidak harus onsite kan, pada ngikut dari rumah. Itu coba pakai handphone aja, udah handphone aja, di kamera handphone begini, pakai Zoom. Gampang sekali. Artinya tidak rumit. Paling-paling ya supaya handphonenya nggak goyang-goyang, dikasih tiang atau dikasih stand ya supaya nggak goyang. Cuma itu. Sekolah minggu juga bisa begitu. Sekolah minggu pakai handphone saja udah. Sekolah minggunya jadi online. Nah, karena itu sebenarnya pelayanan seperti itu tidak sulit, bahkan murah, karena semua kita punya handphone. Nah, tinggal ya, pelatihan. Saya kira memang nanti ini grup dari Komisi Pembinaan Penatua bisa menginisiasi pelayanan pemanfaatan handphone untuk pelayanan digital. Supaya kita nggak usah mikir yang sulit-sulit. Wah, harus punya kamera, atau punya studio, atau punya itu ya. Tentu kalau bisa lebih baik. Tapi kalau tidak, nggak usah khawatir. Pakai handphone. Ya. Kebaktian hari Minggu itu pakai handphone saja udah bisa. Hebat. Jadi menurut saya pelayanan-pelayanan digital tidak harus mahal. Kita bisa lakukan dengan cara yang mudah. Kedua, pertanyaan tadi tentang kebaktian yang inspiratif. Kebaktian inspiratif yang dimaksud adalah kebaktian yang menjawab kebutuhan, dan kebaktian yang jemaat baru gundah apa, ya ada jawaban. Bandingkan ya, maaf ya.
seringkali banyak jemaat juga mengatakan, saya kebaktian kok rasa nggak dapat apa-apa. Kenapa bisa begitu? Mungkin pengkhotbah itu mengikuti rancangan khotbah dengan baik. Itu rancangan khotbah dengan baik. Menurut saya itu ya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau gereja itu ya secara sederhana kumpul, coba dicatat kira-kira jemaat kita itu persoalannya apa. Oh, ada masalah keluarga apa, ada masalah apa. Nah, ketika persoalan-persoalan real dicatat, baik persoalannya dalam hidup keluarga, anak remaja, pemuda, nah, lalu kita kumpulin, nah itu menjadi bahan penerapan khotbah yang hebat. Karena itu saya sekarang juga selalu, kalau khotbah pikirannya selalu satu, manfaat khotbah saya buat mereka apa? Itu yang paling penting. Manfaat khotbah saya buat anak remaja apa? Manfaat khotbah ini buat mereka yang sedang susah kena COVID ini apa? Apa manfaat khotbah ini? Nah, itu harus selalu menjadi pikiran kita. Nah, bagaimana kalau gereja masing-masing bisa membuat semacam tim kreatif atau tim liturgi atau tim ibadah yang menyoroti hal-hal semacam itu, sehingga pengkhotbahnya dikasih ini loh Pak khotbahnya, tolong dikaitkan dengan ini jemaat kami ada yang sakit, ada yang mengalami ini, rumah tangga berantakan, ini akhirnya menjadi kebaktian yang menjawab persoalan. Yang pertama. Kedua, kebaktian itu corak musik, corak nyanyiannya itu ya menarik. Saya kira GKI itu lagunya sudah sangat bagus. Lagu-lagu him itu sangat indah. Mazmur yang diciptakan oleh Pak Yuswantori dan kawan-kawan itu sangat indah. Nah, tinggal satu persoalannya, penghayatan. Nah, kadang-kala teman-teman lupa bahwa lagu bagus, teks bagus, harus juga dengan ekspresi dan penghayatan yang bagus. Kalau penghayatannya nggak bagus, walaupun teksnya bagus, ya nggak enak. Nah, padahal lagu itu tergantung penghayatan, bukan tergantung alat musik. Boleh alatnya lengkap, apapun, tapi kalau nggak ada penghayatan, nggak ada gunanya. Sebaliknya, ada gereja yang iringan musiknya sederhana, hanya keyboard satu, atau hanya gitar satu bahkan. Tapi karena dihayati. Kan lain ya Bapak Ibu, kalau saya mengajak jemaat, mari jemaat kita menyanyikan pujian How Great Thou Art. Sungguh besar kok Allahku. Lalu saya menyanyikannya dengan penuh penghayatan, dengan saya sekedar menyanyi seperti mengikuti irama lagu kan lain. Nah, itulah ibadah yang inspiratif, yang menyentuh hati. Nah, saya kira itu contoh-contoh kecil. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan gaya hidup ya harus dikaitkan dengan apakah apa yang gereja tawarkan bisa menjadi gaya hidup yang sehat. Misalnya gereja tadi mengajak jemaat pelayanan diakonia transformatif. Nah, kalau semua ikut semacam itu positif. Nah, Gejayan punya pelayanan namanya tetulung. Tetulung itu siapa bisa buat apa, ibu rumah tangga bisa buat roti apa, kita iklankan di situ, pakai buletin tetulung. Bisa membuat jahitan, iklankan di situ. Bisa membuat apalah, itu menjadi gaya hidup. Ketika orang lalu bekerja dengan gembira, saling menghidupi. Oh, kamu bisa itu ya, saya pesan kamu. Oh, saya butuh makan, saya pesan kamu. Oh, saya butuh telur, saya beli sama kamu. Nah, itu menjadi model gaya hidup yang saling menghidupi. Ini salah satu contoh diakonia transformatif yang bisa membuat suasana kebersamaan makin kuat, makin guyup, saling menghidupi. Nah, ibadah, lagu juga bisa begitu. Bisa menjadi gaya hidup, menyanyi dengan penuh penghayatan bisa menjadi gaya hidup, ya, dan seterusnya. Baik, saya kira itu dulu, Bu Rita. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Iya, terima kasih Pak Paulus, menarik sekali apa yang sudah Pak Paulus sampaikan. Pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada, tapi saya mau kasih satu kesempatan terakhir, mungkin kalau masih ada di antara Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa angkat tangan, lalu mohon teman-teman bisa membantu ya untuk melihat siapa yang angkat tangan. Oke, Pak Adi dari GKI Cira, yang saya lihat. Ya, silakan Pak Adi.
Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Pak Adi. Ya, buat kami yang gereja kecil seperti Pak Pendeta disampaikan, tantangannya adalah malah menerima peluang dari gereja besar. Begitu kan tantangannya. Tetapi Betul. yang kami lihat memang gereja kecil itu kan idiom dengan anggaran yang kecil, dana yang kecil begitu bahasanya. Jadi itu selalu menjadi mental block kalau saya boleh bilang itu. Ya. Jadi bagaimana kita bikin kebaktian yang inspiratif kalau alat-alatnya akhirnya terbatas. Kamera cuma ada satu, banyak gitu. Nah, kita punya tantangan juga adalah bagaimana tantangan kita paling gampang adalah 4 minggu. Dalam 1 bulan itu pendeta kita cuma ada 1. Apakah bosen pendeta, jemaat kita ngelihat 1 pendeta aja sama 1 bulan? Nah, ini juga tantangan buat kami, para penatua, untuk menyusun jadwal dari pendeta. Karena kan orang lihat, ya kalau pendeta bisa hadir di tempat kami bersyukur gitu Pak ya. Undangan buat Pak Pendeta itu. Ya. Nah itu yang juga tantangan supaya kita punya keterbatasan dana yang terbatas, tapi tetap kita bisa hadir dalam pola digital ini. Ya. Karena ini tantangan kami. Terima kasih. Pak Adi dan kawan-kawan semua penatua, terutama dari gereja-gereja kecil dengan anggaran terbatas, ini adalah momen kebangkitan gereja kecil. Ini kesempatan kalian. Saya yakin GKI Cira pasti punya ya 4 juta rupiah sebulan. Punya nggak 4 juta rupiah sebulan? Pasti punya kan? Wah, kamu akan jadi gereja hebat Pak Adi. Dengan 4 juta rupiah. Kenapa begitu? Nah, saya buat begini. Pendeta cuma 1. Zaman sekarang paling gampang. Kita bisa suruh pendeta Adi yang terkenal di LPPS itu untuk khotbah. Nggak usah datang ke Cira. Nggak usah ngasih uang transport. Tinggal Pak Adi rekaman di sana. Bisa. Nah, tinggal ngasih deklarasi. Nah, deklarasinya kan sekali. Bisa Bapak tayangkan tiap hari. Nah, cuma yang penting adalah pengelolaannya, Adi. Jangan sampai pengkhotbah itu khotbah cuma sekali minggu. Lah, ini saya lihat gereja-gereja itu heran. Live streaming sekali setelah itu stop. Jangan. Bedanya sebelum COVID dengan pasca ini adalah apa? Kalau sebelum COVID, kebaktian selesai, tugas penatua selesai. Selesai kebaktian selesai. Sekarang sebaliknya, selesai ibadah belum selesai. Kenapa? Kita harus bentuk tim memviralkan rekaman khotbah. Diviralkan lewat handphone. Diviralkan kemana-mana sehingga menjadi ibadah yang viral. Jadi untuk membayar deklarasi 4 pengkhotbah tiap minggu ganti itu berapa? Ya, saya bayangkan kurang dari 4 juta. Murah kan? Pendetanya ganti terus. Tinggal saya viralkan. Itu yang pertama. Kedua, kita ingin jadi gereja yang PA-nya hebat. Wah, pendalaman Alkitabnya lebih baik dari gereja-gereja terkenal. Sebab, maaf ya, kita kan sulit dulu mau manggil Pak Yoas itu sulit banget. Oh, Pak Yoas itu, waduh, orang hebat, orang top. Nah, mau manggil Pak Yoas susah. Mau manggil siapa lagi? Pak Wisnu dari LPPS yang terkenal itu ya susah. Mau manggil siapa lagi yang top-top di GKI ini susah. Nah, sekarang gampang. Anda bisa membuat PA modern, PA canggih, pembicara terkenal, murah sekarang. Relatif murah. Nah, jadi tugasnya apa sekarang? Memviralkan, itu yang pertama. Jadi karena itu tolong di semua komisi, di semua badan pelayanan, di semua jemaat membentuk tim e-ministry atau tim pelayanan digital. Tugasnya nggak cuma merekam ibadah, tapi memviralkan rekamannya itu lebih penting. Karena itu berarti akan dilihat berkali-kali oleh banyak orang. Jadi misalnya komisi anak sekolah minggu, habis gurunya cerita, nggak stop. Kalau dulu sebelum COVID, habis cerita sekolah minggu selesai, stop. Enggak, sekarang. Selesai sekolah minggu, tugas guru masih ada. Memviralkannya. Jadi dengan katanya murah. Masa 4 juta, Cira nggak punya bulan. Punya, dan itu bisa lebih hebat dari gereja besar. Yang pertama. Yang kedua, titik kritis kita, ini menurut saya bisa salah dan sering salah. Tapi menurut saya, Juni, Juli adalah titik kritis. Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus anak-anak akan sekolah. Dan optimisme nasional akan muncul. Maka orang mulai suka ke mall, orang suka
bahkan orang didorong sekolah onsite dan sebagainya. Nah, pertanyaan, gereja sudah siap belum? Kalau gereja besar, saya jamin tidak siap, karena takut, karena makin gede kan makin nggak siap. Nah, gereja kecil kan makin gampang, ngelola 100 orang, 200 orang, saya buat 3 kali ibadah kecil-kecil kan beres. Nah, ini kesempatan kalian. Ini bukan berarti mengambil domba gereja lain ya, enggak ya, Tatang nggak usah mikir itu. Karena ini kan kita bicara di sisi yang positif. Nah, jemaat itu pengen onsite, nggak bisa mau datang ke gereja yang besar, tempatnya udah penuh. Nggak cukup, ibadahnya terbatas. Ayo tampung aja di gereja kecil. Karena itu tolong gereja-gereja punya ibadah, jangan cuma hari Minggu, hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ibadah terus. Tuh, jangan ketawa ya teman-teman, karena saya lihat gereja Katolik yang seperti itu, tiap hari ibadah. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita selalu takut. Takut tuh, Pak, Senin kok ibadah? Lah ya ibadah Senin nggak apa-apa, daripada nggak kebaktian. Tadi lihat tuh 47% nggak kebaktian. Lalu kenapa dia nggak kebaktian? Ya bisa jadi minggu sibuk, nggak punya wifi dan sebagainya, sudah onsite saja hari Selasa kan nggak apa-apa kan. Jemaat itu sebenarnya tidak meminta gedung yang hebat. Nggak ada loh jemaat yang mikir, saya ingin kebaktian di gedung megah, nggak ada. Jemaat ingin komunitas yang nyaman, ramah, hospitality. Saya. Semua kita, semua Bapak Ibu, termasuk Pak Adi, kenapa masih GKI Cira? Yo, kok nggak pindah gereja lain yang lebih gede? Kok milih di GKI Cira? Karena apa? Saya at home di situ, Pak. Saya senang dengan komunitasnya. Saya udah akrab. Jadi kesimpulannya apa? Pak Adi tetap di GKI Cira karena merasakan itu community yang hidup bagi Pak Adi. Atau GKI Cira menjadi komunitas yang menyenangkan buat Pak Adi. Dan tinggal itu buat komunitas menyenangkan. Nggak pakai modal, Pak. Nggak pakai uang. Justru pandemi ini kesempatan gereja-gereja merestrukturisasi sistem anggaran. Jangan kayak dulu kedodoran dipakai untuk kegiatan macam-macam. Nah, ini restrukturisasi. Kemarin saya bicara dengan beberapa gereja interdenominasi karena saya diminta jadi narasumber, saya sudah bicara tentang restrukturisasi keuangan gereja, program gereja. Program gereja nggak perlu lagi yang aneh-aneh kayak dulu. Nggak perlu niru gereja-gereja besar yang dibebani biaya operasional yang besar. Kita sekarang bisa menjadi gereja yang taktis. Ya, ini kesempatan gereja kecil. Demikian Pak Adi dan semua teman-teman yang dari gereja-gereja kecil siap. Ingat titik kritisnya Juni, Juli, Agustus. Artinya kalau Anda telat ya diambil gereja lain, termasuk diambil gereja-gereja non GKI. Ya, misalnya saya anggota GKI, saya sudah divaksin, saya mau kebaktian ke gereja saya yang saya cintai, tapi nggak ada tempatnya. Saya reservasi ditolak karena sudah penuh. Sementara saya juga biasa lihat online di gereja-gereja X, ya beda, tapi ya lumayan sih. Dan sana sudah mulai, saya dikasih tempat. Kenapa saya nggak pindah sana? Saya akan pindah. Ingat, jemaat itu bukan orang yang kita bisa ikat. Jemaat bisa datang sewaktu-waktu, bisa pergi sewaktu-waktu. Nah, tinggal Anda menyediakan ekosistem yang menarik tadi, community yang menarik. Nah, jadi, buat gereja-gereja kecil, gereja-gereja yang kelas sedang, artinya ukuran sedang, titik kritis Juni, Juli, Agustus harus siap. Kalau saya jadi pendeta. Ya oke, itu aja Pak Adi. Berarti siap diundang Pak Paulus ya? Oh siap Pak, oh siap ya. Siap, ya apalagi online ya siap. Siap. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Paulus, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut berdiskusi dan untuk materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Paulus Lee, mestinya Bapak Ibu masih akan mengikuti untuk pembinaan yang kedua ya, dengan tema mengembangkan rasa memiliki. Nah itu tadi yang di akhir Pak Paulus itu sudah sempat sampaikan. Itu nanti akan kita bahas di dalam Kamis depan tanggal
15 ya, tanggal 15 April, maka mohon Bapak Ibu bisa ikut hadir. Dan untuk materi hari ini nanti kami belum bisa bagikan karena ada terkendala itu tadi, tapi kalau di dalam pembinaan selanjutnya Bapak Ibu hadir nanti bisa kami bagikan. Sudah sampai di akhir dari webinar pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Paulus Lee sudah menemani kami belajar. Lalu terima kasih pada Bapak Ibu semua. Kita akan menutup. Oh iya Bapak Ibu, tadi di kolom chat Pak Adi Patriabara sudah membagikan link untuk evaluasi. Mohon Bapak Ibu itu pendek saja, bisa menjawab formulir evaluasi dari kegiatan pada hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Minta tolong Pak Adi Patriabara bisa menutup kegiatan kita di dalam doa. Mungkin foto dulu kali ya. Oh, foto dulu ya sebelum Biar- berdoa. biar- Sebelum berdoa foto. Mari Bapak Ibu. Silakan dibuka untuk kameranya. Sebentar nih yang ahli-ahli siapa? Oh Pak Oke bisa memfotokan ya, supaya kelihatannya bagus. Maaf Pak ya, Pak. Mungkin ada pakai laptop mungkin. Oh, saya ini laptop saya kurang begitu. Dulu kan sebelum foto berdoa dulu ya, sekarang sebelum doa. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang bisa memfotokan? Pak Jerdi mungkin? Ahli-ahli. Coba saya fotokan. Oke. Ada yang belum buka? Silakan, saya akan foto yang pertama ini ya. Halaman pertama. Oke. Lalu halaman yang kedua. Oke. Lalu halaman yang ketiga. Oke, halaman yang terakhir. Oke. Sudah Pak Adi? Oke, jadi Bapak Ibu, terima kasih Pak Paulus Lee kembali. Ini semangat sekali. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ada pertemuan kedua dan ketiga. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu akan semakin terjawab di pertemuan kedua bersama dengan Pendeta Wisnu Lee ya. Lalu tadi ada pertanyaan yang tidak punya laptop atau handphone. Nah, itu nanti di pertemuan yang ketiga karena itu realitas jemaat kita. Bukan sekadar ngumpulin HP belum tentu mampu juga gitu ya, tetapi ada hal-hal kiat-kiat yang diberikan juga nanti di pertemuan yang ketiga. Karena itu jangan tinggalkan perjumpaan kita. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman kami para penatua, pendeta, juga kader yang mengikuti acara pembinaan di malam hari ini. Kami bersyukur untuk semangat kami mengikuti materi-materi yang ada, kiranya menambah wawasan dalam kami berpelayanan. Terima kasih untuk Pendeta Paulus Lee yang boleh berbagi pengalamannya dengan penuh semangat. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati hamba-Mu, Pendeta Paulus Lee, agar terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan melalui GKI Gejayan dan juga melalui gereja-gereja lain. Berkati kami semua dalam gumul dan juang hidup kami, dalam berbagai macam beban, tanggung jawab, sukacita, kegembiraan yang kami lakukan, kami layani. Kiranya Tuhan menolong agar seluruh karya kami boleh kami lakukan dalam pengharapan kepada Engkau. Kami menyerahkan malam ini dalam belas kasih-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh mendapatkan ketenangan dalam beristirahat dan bangunkan kami besok dalam semangat yang baru untuk berkarya lebih luar biasa bagi Engkau.
Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam belas kasih Tuhan, khususnya materi-materi yang akan dibagikan, kiranya Tuhan menolong. Kami menyerahkan permohonan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.